Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah akuntansi dasar pertemuan kedua, akuntansi perusahaan jasa tentang transaksi perkiraan, jurnal, buku besar, dan neraca saldo. Pada pertemuan pertama kemarin kita latihan tentang jurnal ya. Sekarang bagaimana memindahkan jurnal ke dalam buku besar dan neraca. Saya Tri Indah Estiani. Mata kuliah ini dengan kode 055 dan 067 ya. Nah, slide-nya sama, hanya berbeda kode dan SKS. Yang satu SKS-nya 4 dan yang satunya lagi SKS-nya 3 SKS. Pengertian transaksi. Transaksi adalah suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok persamaan akuntansi, yaitu aktiva, utang, dan modal. Persamaan akuntansi yaitu harta sama dengan utang ditambah modal. Kalau ternyata punya utang ya berarti harta sama dengan utangnya 0 ditambah modalnya berapa. Pokoknya sama harta. Bukti transaksi atau transaksi dokumen, setiap transaksi perlu adanya bukti untuk memastikan keabsahan transaksi yang dicatat. Misalnya bukti pengeluaran uang, ada struk, ada kwitansi ya. Bukti penerimaan uang atau kwitansi, bukti jurnal, jurnal voucher, bukti transaksi lain secara kredit atau faktur. Ini contoh faktur penjualan ya. Kemudian ini contoh cek. Kalau cek itu ya, berarti kan yang menerima bisa mencairkan uangnya di bank. Jadi cuma biasanya materinya itu sudah stempel ya, rata-rata itu sudah stempel. Cuma kalau ya bisa sih sama tinggal nempel gitu beli. Tapi rata-rata kalau cek itu sudah bentuknya udah stempel ya materinya. Siapa yang bayar? Kalau cek itu ada uangnya berarti bagus. Tapi kalau kosong berarti namanya nggak ada dananya berarti cek kosong ya. Ini kwitansi. Kwitansi bukti pembayaran ya, tanda terima telah membayar ya, yang menerima uang itu nanti ada materai juga. Materinya standar kan sekarang 10.000 ya untuk transaksi 5 juta. Tapi kita terimanya kalau berhubungan dengan kwitansi biasanya ada perjanjiannya, misalnya perjanjian sewa menyewa, jual beli, itu juga nanti ada materinya juga. Kwitansi itu kan hanya penyerta ya, nanti di balik itu ada perjanjian. Perjanjian ya yang seperti tadi sewa menyewa, jual beli, atau yang lainnya. Itu dokumen-dokumen itu juga pakai materai ya, terhubung dengan materai juga. Kwitansi juga terhubung sama materai. Kemudian ada voucher jurnal, ini contohnya. Kemudian siklus akuntansi, tahapan kegiatan dalam proses pencatatan dan pelaporan akuntansi, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan dibuatnya laporan keuangan. Untuk lebih jelasnya nih ya. Ini gambaran siklus akuntansi ya. Dari harta sama dengan utang tambah modal. Ini dokumen transaksi, itu kan terima transaksi ya. Kan kita aja kalau bayar parkir, tol ada bukti ya, ada bukti transaksinya. Kemudian kan transaksinya banyak, makanya kemudian dicatat ke dalam buku jurnal. Setelah buku jurnal, kemudian dicatat ke dalam buku besar. Setelah buku besar, kemudian ke neraca saldo. Dari neraca saldo, kemudian nanti ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca lajur, kemudian ya dari penyesuaian ini neraca lajur, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian laporan keuangan. Laporan keuangan ini laporan bentuknya laba rugi, laporan perubahan modal dan neraca.
Jadi kalau laporannya laba rugi ini laba, dia akan, menambah modal, tapi kalau rugi ini mengurangi modal. Kalau tadi yang ini, yang neraca setelah penutupan buku itu kalau periode sebelumnya ya, jadi nanti habis itu berlanjut ada transaksi, nanti dibuat buku jurnal. Tapi kalau baru buka itu, misalnya perusahaan itu baru buka kan belum ada periode sebelumnya. Tapi kalau perusahaan udah lama kan pasti ada neraca saldo setelah penutupan buku ya. Kita mulai selanjutnya ya. Ini kalau nggak dicoba, ya panjang sih prosesnya. Ini perkiraan rekening atau akun ya, adalah formulir khusus yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi. Jenisnya ini ada dua ya, bentuk letter T, jadi debit dan kredit. Ini lebih gampang ya kalau rumah ya sebelah-sebelahan ya. Ini yang kedua bentuk kolom atau kontrol atau horizontal. Ini ada tanggal, keterangan, referensi, jumlah, tanggal, keterangan, jumlah. Jadi untuk yang debit ini sendiri sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Kemudian bentuk 3 kolom. Ini keterangan, maksudnya debit, transaksinya debit atau kredit. Nanti besaran mana, besaran debit atau besaran kredit. Terus nanti saldo ya. Jadi kalau debit ketemu debit otomatis bertambah, kredit ketemu kredit juga otomatis bertambah. Tapi kalau debit ketemu kredit itu berkurang. Gitu juga dengan pokoknya kalau sama itu bertambah, kalau beda berkurang ya. Ibarat ketemu musuh kan berkurang ya. Ini perkiraan rekening atau bentuk 4 kolom. Kalau yang ini tanggal, keterangan, debit atau kredit. Saldonya ini debit atau kredit, besaran yang mana gitu ya. Nanti disisakan. Kemudian penggolongan rekening. Ini ada aktiva, aset, utang atau liabilities, modal atau kapital, profit atau driving, pendapatan, revenue, biaya, beban atau cost atau expenses. Jadi kalau rekening aktiva itu kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Normalnya saldo normalnya itu di debit ya. Hutang kalau bertambah itu kredit, kalau berkurang itu debit. Normalnya itu di kredit saldo normalnya ya. Modal itu di kredit. Kalau berkurang itu di debit ya. Kalau bertambah modal itu di kredit, kalau berkurang di debit. Saldo normalnya dia di kredit kalau dineracakan di kredit ya. Drive kalau saldonya bertambah itu di debit, kalau berkurang itu di kredit, saldo normalnya dia di debit. Kalau pendapatan, kalau bertambah, saldo normalnya itu di kredit. Berkurang di debit, pokoknya kalau bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Kalau biaya itu bertambah, itu di debit. Kalau berkurang di kredit, dan normalnya dia di debit. Jurnal. Jurnal adalah untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening yang didebit dan dikredit beserta jumlah rupiah masing-masing. Tanggal, nomor bukti, keterangan, referensi, jumlahnya didebit atau dikredit. Kemudian buku besar adalah, jadi kalau jurnal itu sebenarnya mencatat transaksi ya, tadi rumusnya hanya di posisinya di mana, debit atau kredit. Kalau buku besar adalah alat untuk menggolongkan rekening-rekening sejenis yang ada buku jurnal yang ada di buku jurnal dan disusun secara sistematis sehingga dapat diketahui saldo terakhir dari tiap-tiap rekening tersebut. Disebut saldo nominal. Jadi buku besar itu memindahkan transaksi yang ada di pokoknya ya transaksi kan ke jurnal. Jurnal, pokoknya yang ada di jurnal semua dipindahin ke buku besar. Nah, ya. Kalau buku besar, saldo terakhir dalam buku besar baru dipindahkan ke neraca saldo. Kita contoh ya. Ini neraca saldo, suatu saldo rekening yang terdapat di buku besar, misalnya nama rekening,
nomor rekening, jumlahnya debit atau kredit. Latihan neraca saldo kemarin sudah di pertemuan pertama ya. Ini ada. Jadi di pertemuan pertama kemarin kan fotokopi ini neraca saldo setelah penutupan buku ini seolah-olah perusahaannya itu menutup tiap bulan ya. Jadi bulan April kemudian transaksinya itu bulan Mei. Jadi ini setelah penutupan buku per April, 30 April tahun 99 ya. Ini ada kas, piutang dagang, perlengkapan kantor, perlengkapan fotokopi, persekot asal peralatan fotokopi, jumlahnya 12 juta. Ini yang di debit ini kalau di neraca ini namanya aktiva ya. Akumulasi depresiasi peralatan kantor, dia akan mengurangi peralatan fotokopi nih, jadinya di kredit ya. Kemudian utang dagang 150, utang bank 500, pendapatan diterima di muka 50.000, modal indah 10 juta. Ini totalnya samaan debit dan kredit. Ya. Nah, ini kemarin transaksinya kan sudah di jurnal ya. Kita tinggal memindahkan dari jurnal ini transaksi bulan Mei, fotokopi IDA tersebut kemudian dicatat dalam jurnal. Rekening untuk mencatat setiap tahun di atas di dalam jurnal adalah, ini jurnalnya kemarin sudah dibahas di pertemuan 1 ya. Jadi kita sekarang tinggal membuat buku besar ya. Kita lihat buku besarnya apa saja. Jadi dari sini, ini semua buku besar loh. Ini ada 11 buku besar. Nanti ternyata nanti di bulan Mei ada 16 buku besar atau 15 buku besar lebih dari ini ya. Kalau di sini nggak ada, nanti ada tambahan lagi. Ini kas. Nih ya. Kita pindahin buku besar kas. Saldonya adalah 875 ya. Kasnya adalah 875. Kita buat ini jurnalnya, jadi perpaduan antara buku besar itu perpaduan antara neraca saldo setelah penutupan buku dan jurnal ya. Nih, kas saldo awal tadi kan 875.000 ya. Kemudian kita lihat nih saldo awal 875, terus kita lihat jurnal tanggal 1, adakah kas? Oh ada, ternyata ada kas untuk bayar sewa kantor ya. Kasnya dikredit sebesar 200.000. Nah, kita masukkan tanggal 1. Sewa gedung sebesar 200.000 dikredit. Tadi kan saldo awalnya di debit 875. Debit ketemu kredit berarti berkurang ya. Pokoknya kalau yang berlawanan itu berkurang. Debit ketemu kredit. Musuhan ini. 875 kurangi 200.000. Besar mana? Debitnya 875, kreditnya 200.000. Nah, ketemu 675. Besaran mana? Besaran debit. Makanya ditaruh di debit. Ya. Terus tanggal berapa lagi? Kita lihat yuk jurnalnya. Kita lihat tanggal 2. Oh, ternyata ada kas. Kasnya ada di debit sebesar 700.000. Kita pindahin, yo tanggal 3. Tanggal 3 kita pindahin lagi. Ini ada pembelian perlengkapan fotokopi ya, tanggal 3. Sebesar berapa? 120.000. Posisinya di mana? Tadi tanggal berapa ya? Oh, sorry. Yang jasa fotokopi itu tanggal 2 ya, di debit 70.000. Sorry, yang jasa fotokopi itu tanggal 2. Ada, ternyata tanggal 2 ada. Tanggal 2 itu ada jasa fotokopi 70.000. Terus tanggal 3 120.000 pembelian perlengkapan ya. Satu-satu dulu ya. Tanggal 2 dulu urut-urut ya, harus urut. Tanggal 2 jasa fotokopi 70.000 di debit. Debit tadi saldonya kan debit ya. 675 debit ketemu temennya jadi nambah 675 ditambah 70.000 ketemunya 745.000 posisinya di debit ya. Kemudian tanggal 3 kita lihat tadi
jurnal tanggal 3 ada kas juga, cuma ini keterangannya adalah buat apa sih kasnya? Ternyata tanggal 3 itu buat pembelian perlengkapan fotokopi sebesar berapa? 120. Debit atau kredit? Kredit tadi. Oke, kredit. Berarti 745.000 debit dikurangi 120.000 kan kredit ya ketemu musuhnya. Jadi berkurang. Jadi saldonya adalah 745 dikurangi 120.000 adalah 625. Kita lihat lagi yuk, tanggal 4 ada kas enggak? Tanggal 4, wih, tanggal 4 ternyata ada kas sebesar berapa? 75.000 di debit. Terus tanggal 5 ada juga di kredit sebesar 100.000. Terus tanggal 6 ada lagi enggak? Oh, tanggal 6 ada lagi 160.000 untuk jasa fotokopi di debit ya. Terus tanggal berapa lagi? Tanggal 8 juga ada debit 85.000. Tanggal 9 juga ada 112.000. Tanggal 10 ada juga di kredit kas. Tanggal 11 ada juga kas di kredit ya 80.000. Tanggal 12 125.000 di debit. Terus tanggal berapa lagi? Oh, tanggal 13 nggak ada. Kalau tanggal 13 nggak ada ya berarti nggak usah dicatat orang nggak ada. Nggak usah diada-adain. Tanggal 15 ada kasnya nih. 120.000 untuk apa? Gaji, bayar gaji ya. Tanggal 16, oh ada ini debit kas 205 buat apa? Penerimaan kas dari pelanggan ya atas pesanan tanggal 13 Mei. Tanggal 17 juga ada ini kas kredit, bayar biaya listrik dan telepon. Tanggal 18 ada juga debit kas. Terus tanggal 19 ada juga kas di kredit sebesar ini kurang geser ya. Ini terlalu mepet nanti kalau mepet-mepet kurang nggak boleh ini. Kurang kreditnya kurang masuk ke dalam ya. Jangan deket-deket ke pinggir-pinggir. Nggak boleh ini salah ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti ini hanya contoh nggak boleh seperti itu ya. Ini debitnya tanggal 20 juga ada kas sebesar 120.000. Tanggal 22 juga ada kas 65.000 di debit. Tanggal 23 nggak ada. Tanggal 24 juga nggak ada. Tanggal 25 ada di debit 100.000. 26 di kredit 25.000. Tanggal 27 di debit berapa? 76.000, tanggal 29 di debit 45.000, tanggal 31 30.000 untuk penerimaan kas dari pelanggan. Yuk kita pindahin borongan nih. Nah, ini setelah di total semuanya akhirnya kasnya tersisa 1.273.000. Nah, nanti ini saldo kasnya ini yang terakhir ini nanti yang akan kita pindah ke neraca saldo. Tapi nanti dulu ya, ini buku besar dulu. 1.278.000 ini. Nah, nggak begitu jelas ya. Terus kita lihat lagi buku besar apa lagi yang mau kita buat. Oh ini piutang dagang ternyata. Ada piutang dagang sebesar 250.000. Kita pindahin yuk piutang dagang sebesar 250.000. Saldo awal piutang dagangnya adalah 250.000 ya. Kemudian tanggal 5 ternyata juga ada piutang dagang. Ini lihatnya dari jurnal ya. Tanggal 5. Coba lihatin tanggal 5 adakah piutang? Tanggal 1 kan nggak ada, tanggal 2 nggak ada, tanggal 3 nggak ada, tanggal 4 ternyata benar tanggal 5 ada piutang dagang debit 112.000. Tanggal 6 nggak ada ya, kita pindahin 126.000 di debit ya. Nih, saldo awal 250.000 kan di debit. Pesanan tanggal 5
pesanan jadi belum dibayar 112.000. Debit ketemu debit adalah bertambah ya 362.000. Piutang itu artinya ada yang pinjam ke perusahaan ya, jadi piutang, bentuknya piutang. Kalau perusahaan pinjam ke tempat lain itu namanya utang. Tapi kalau perusahaannya yang meminjamkan ke orang itu namanya piutang ya. Terus ini ada piutang dibayar tanggal 9, 112 nih. Tanggal 5 ternyata ini udah dibayar ya. Jadi tanggal 9 dikredit saldonya 250, 360 dikurangi 112 jadi tersisa 250.000. Dan tanggal 13 ternyata juga ada, jadi pesanan jadi belum dibayar 215.000, bertambah lagi. Debit ketemu debit bertambah jadi 465. Kemudian tanggal berapa nih? Tanggal 16 ada lagi 215. Berarti 465 dikurangi 200 debit ketemu kredit jadi berkurang 250. Tanggal 24 ternyata juga ada pesanan jadi belum dibayar tanggal 76. Beneran nggak sih tanggal 26 ada? Oh ternyata ada. Tanggal berapa sih tanggal berapa nih? Oh tanggal 24 benar tanggal 24 76 debit dan tanggal piutang dagang itu tanggal 27 ya, tanggal 27. Ya, jadi nah ini tersisa totalnya 320 kurangi 70. Totalnya 250.000 ya. Terus buku besar, adakah buku besar lagi kita bikin lagi yuk buku besar? Ada lagi enggak? Ini ada lagi perlengkapan kantor. Jadi nanti ini semua ada di buku besar. Nanti kalau ternyata di jurnal ada buku besar lagi tapi di sini enggak ada, ditambahin ya. Ini kan ada 11 buku besar, ternyata nanti bisa lebih ya. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi ini selanjutnya buku besar perlengkapan kantor, buku besar lagi apa ini? Perlengkapan fotokopi, terus persekot asuransi, peralatan fotokopi, dan buku besar akumulasi depresiasi peralatan fotokopi. Kemudian ada buku besar apa lagi? Utang dagang. Kemudian ada utang bank, terus ini ada, ini juga ini datanya juga dari neraca 1 setelah penutupan buku dan jurnal ya. Kalau ternyata di jurnal nggak ada, tapi ada buku besarnya ya dibuat ya. Jadi ini kayak misalnya nih, tadi ada prive, ada biaya listrik dan telepon kan tadi buku besarnya di ini nggak ada nih. Di sini nggak ada, di neraca saldo setelah penutupan buku nggak ada ya biaya itu. Tapi di jurnal ada jurnal tentang biaya, makanya dibuatlah buku besar. Nih biaya gaji pegawai kan tadi nggak ada, biaya listrik dan telepon kan juga nggak ada. Kita bikin buku besarnya ya akhirnya nih, ada buku besarnya. Terus ini biaya listrik dan teleponnya ada buku besarnya, biaya gaji juga, ya sewa juga ada. Nah, pendapatan jasa juga nih, kan tadi nggak ada buku besarnya, di sini ada ya. Nah, terus bagaimana memindahkan dari buku besar? Terus bagaimana caranya memindahkan dari buku besar ke neraca saldo, sorry. Neraca saldo aja ya, nggak pakai. Ini nanti neraca saldonya. Nih, saldo terakhir di dalam buku besar kita pindahin ke dalam neraca saldo. 1.278.000. Kita pindahin nih. Jadi kas 1.278.000 ya. Kemudian buku besar apa lagi? Kita lihat buku besar piutang dagang. Saldo terakhirnya berapa? 250.
piutang dagang, saldo terakhirnya adalah 250.000. Terus ada apa lagi? Nanti untuk selanjutnya lihat ya. Ada perlengkapan, benar nggak sih ada perlengkapan kantor? Perlengkapan kantor ya. Lihat jumlah saldo terakhirnya adalah 115.000. Ini kecil ya, nggak apa-apa. Ini ada 115.000. Kita pindahin ya. Perlengkapan fotokopi juga. Perlengkapan fotokopi juga ada sebesar 600.000 saldo terakhirnya. Kemudian persekot asuransi, saldo terakhirnya adalah 200.000 di debit ya, pokoknya sesuai dia di debit atau di kredit. Terus peralatan fotokopi 12 juta ya. Ini tidak ada transaksi tapi di buku neraca saldo terbuka ada ya, jadi 12 juta. Nanti ini dipindahin juga di debit ya. Terus akumulasi depresiasi peralatan fotokopi di kredit 3 juta kita pindahin juga. Terus utang dagang. Utang dagang berapa? Utang dagang ini ada saldo terakhirnya adalah 115.000. Kemudian utang bank, saldo terakhirnya berapa? 400.000. Kita pindahin. Terus pendapatan diterima di muka, saldo terakhirnya adalah 30.000. Kemudian modal Nyonya Indah sebesar 10 juta. Ya, 10 juta kita pindahin. Ini posisinya di kredit. Kemudian Prime Nyonya Indah di debit sebesar 50.000. Biaya listrik dan telepon sebesar 50, Prime Nyonya Indah 50.000. Terus biaya listrik dan telepon berapa? 55.000. Prime Nyonya Indah tadi 50.000 ya. Terus biaya gaji pegawai berapa? 120.000. Terus biaya sewa berapa? 200.000. Oh, ada ini pendapatan dulu ya yang masuk ya harusnya. Pendapatan jasa kan pendapatan dulu ya karena pendapatan nanti akan mengurangi biaya supaya gampang tapi nggak apa-apa. Ini posisinya ada 1.323.000 di kredit ya. Terus saldonya semua kita pindahin karena pendapatan nanti akan mengurangi biaya. Buat gampangnya ini ditaruh di sini, biaya ditaruh di terakhir ya. Totalnya sama nih, debit 14.868.000, debit kreditnya sama. Nah, ini ada tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16 buku besar ya. Tadi kan di neraca saldo setelah penutupan buku hanya ada 11. Setelah ini ternyata setelah ada transaksi jurnal ternyata ada 16 buku besar. Nah, setelah neraca saldo ini nanti pertemuan selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Habis itu dipindahkan ke neraca lajur ya. Setelah neraca lajur sebenarnya nanti ada lagi dibuat neraca lajurnya itu nanti dibuat laporan, baru dibuat laporan keuangan ya. Tapi sebenarnya dari jurnal penyesuaian itu dibuat juga buku besar, panjang banget ya, tapi ya apa-apa, biar jelas gitu ya, biar jelas. Nanti ada neraca saldo setelah penyesuaian buku, kemudian neraca lajur atau neraca saldo setelah penyesuaian itu gabungannya adalah neraca lajur ya. Terus ini ada latihan, ini nanti di latihan gampang ya, kalau anak IPA tuh kecil ya, anak IPA kan lebih pintar-pintar daripada anak IPS. Kalau anak IPS malah lebih pintar karena udah dapat akuntansi juga. Ini untuk latihan. Rumus dasar akuntansi adalah, kemudian kedua, alat untuk mencatat transaksi yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya disebut. Kemudian nomor 3, apabila dilakukan pembayaran atas sejumlah biaya, maka pengaruhnya terhadap rekening pada buku besar adalah pilih nomor 4.
dibeli sejumlah perlengkapan usaha dengan kredit, maka pengaruhnya terhadap rekening pada buku besar apa ya pilihannya itu suatu daftar saldo rekening yang terdapat di buku besar disebut. Sudah sampai di sini dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.